Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa HKIA semester 5, hari ini kita kembali hadir di MK Hadis Ahkam 2 ya, untuk pertemuan keempat. Dan berdasarkan RPS, pertemuan keempat ini adalah berbentuk penyampaian materi, yaitu materi kedua tentang hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkait konsep kafaah. Oke ya. Baik, sebelum kita mulai saya sampaikan bahwa link absen akan saya share hanya di mana Google Classroom, hanya di Zoom meeting saja. Oke, Pak. Jadi nanti di akhir kelas nanti akan saya cross check adakah nama-nama yang ada di absen hadir di Zoom. Nanti kalau ternyata ketahuan tidak hadir tapi absen dan tidak hadir di sini, nanti akan saya delete. Termasuk juga yang begitu selesai nanti di akhir kelas akan ada cross check, di awal hadir tapi sampai akhir tidak ada, berarti juga saya delete. Jadi yang saya delete ada dua, yang tidak ada di Zoom dan yang kedua yang sudah keluar sebelum kelas berlangsung. Sudah keluar sebelum kelas berakhir, ya, akan saya delete. Dan nanti saya akan bagikan sekarang, saya bagikan sekarang linknya di Zoom chatroom. Oke, sudah ya, silakan kalian isi dengan waktu secukupnya untuk pengisian absen. Silakan, saya tunggu barang 1-2 menit, silakan diisi. Dan bagi yang belum mendapatkan link, silakan laporan. Saya kira semua sudah dapat ya. Oke, silakan diisi. Dan di sini saya bisa memantau jumlah yang sudah masuk, nama-namanya. Dan perlu kalian ketahui, kalau ada nanti yang mengatakan, Pak, ini membutuhkan izin, berarti itu sinyalnya. Ingat ya, saya ulangi berkali-kali, itu karena sinyalnya. Karena itu tolong segera cari sinyal atau pindah posisi. Nah, yang sekarang berarti tempatnya tidak bagus. Pak, kalau udah ngisi absen gimana, Pak? Sudah. Oke, Pak. Ya sudah. Langsung kembali ke sekarang ke Zoom. Siapa? Ya silakan. Sudah ada berapa orangnya? Sudah ada 13, 15 mahasiswa, 16 masih separuhnya, belum 30, 31. Yang hadir di Zoom ada 33. Lumayan banyak hari ini. Yuk, silakan. Dan tolong yang tidak ada videonya diaktifkan videonya sebisa mungkin ya. Tapi kalau ada yang tidak bisa mengaktifkan karena faktor sinyal atau mungkin cuaca di tempat yang tidak bersahabat, di tempat kalian yang tidak bersahabat dan memaksa harus tidak ada video, tidak apa-apa. Tapi yang bisa clear dan tidak ada masalah, ya sebaiknya diaktifkan. Oke ya, kita lanjutkan untuk hari ini perkuliahan MK Hadis Ahkam 2 dengan tema hadis Nabi terkait konsep kafaah. Oke, saya share modulnya.
Ayo, belum muncul ya ini ya? Belum muncul di, nah ini dia udah muncul ya. Oke, baik. Ada 3 hadis yang akan kita bahas secara ringkas pada kali ini. Yang pertama hadis riwayat Abdullah bin Buraidah an abihi. Kemudian hadis yang kedua riwayat Aisyah. Kemudian hadis yang terakhir yang ketiga adalah riwayat hadis Abu Hurairah ya. Oke, baik. Yang pertama hadis riwayat Abdullah bin Buraidah. Saya persilakan, ada yang satu orang membaca ini. Silakan. Oke Pak, saya siap. Tunggu, jangan mengajukan dulu. Saya menunjuk ini supaya Oh maaf Pak. yang lain rajin, yang tidak aktif atau pasif rajin. Jadi jangan cuma 1-2 orang aja yang aktif, yang semangat. Yang tidak juga harus aktif. Coba Daifina Khairani, mana Daifina? Videonya ke mana? Ya, mangga. Daifina, silakan. Mana Daifina? Iya Pak, sebentar. Nah, lagi pakai jilbab. Kumaha ya. Silakan videonya. Mana Daifina? Vina? Sok, cepetan. Yang atas siapa ya? Ya, itu yang tadi itu yang mananya ini. Ya, silakan. An Abdillah ibni Buraidata an abihi qala ja'at fatatun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat inna abi zawajati ibna akhihi. Zawajani. Nih, bukan zawajani. Bentar, Pak, gak kelihatan. Zawajani ibna akhihi liar fa'afi khosisatuhu Liar. qala faj'a. Bentar, pelan-pelan. Jangan kaburu. Liar fa'abi Nah, khosisatuhu qala faja'alal amro ilaiha faqalat qad ajaztu ma sana'a abi walakin aradtu an a'liman nisa'a an laisa ilal abai minal amri syai'un rawahu Ibnu Majah. artinya silakan. Seorang gadis datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, ayah saya telah menikahkan saya dengan anak saudaranya untuk meningkatkan martabatnya. Maka Nabi menyerahkan urusan itu kepada dirinya sendiri. Gadis itu berkata, saya telah membenarkan apa yang ayah saya lakukan. Akan tetapi saya bermaksud memberitahu kepada para wanita bahwa tak ada sesuatu hak bagi orang tua dalam urusan pernikahan. Ya. Oke, baik ya. Saya jelaskan. Hadis riwayat Abu Abdullah bin Buraidah, di situ dinyatakan bahwa Ja'at qala, Abu Buraidah berkata, Ja'at, telah datang seorang laki-laki atau datang seorang perempuan, maaf, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadap Rasulullah. Lapor ceritanya, ada laki-laki datang, perempuan datang menghadap Rasulullah. Kemudian lapor berkata si perempuan tadi, inna abi zawajani, sesungguhnya bapakku itu zawajani ibn akhi, telah menikahkanku dengan anak saudaranya. Artinya dia dinikahkan dengan sepupunya. Nah, kenapa dinikahkan dengan anak saudaranya? Karena liar fa'abi khasisatuhu, agar dia bisa mendapatkan martabatnya naik, bisa mendapatkan martabatnya naik atau derajatnya atau harga diri secara sosial itu naik di mata umum. Jadi pamornya bagus, reputasinya juga bagus. Kenapa? Karena saudaranya ini lumayan besar, lumayan tinggi derajat sosialnya. Jadi dia pingin ikut-ikutan, derajatnya juga naik. Maka dari itu dia nikahkanlah di si perempuan tadi dengan sepupu dari dia, sepupu dari saudaranya atau anak dari saudaranya.
Qala maka Nabi bersabda, faja'al amro ilaiha, maka urusan ini diserahkan kepada perempuan itu. Artinya Nabi tidak ikut cawe-cawe, tidak ikut nimbrung, tidak ikut mengkat putusan dari orang tuanya agar tidak boleh menikahkan dengan sepupunya. Tidak. Tetapi Nabi sebaliknya menyerahkan urusan ini kepada dia, apakah mau diteruskan atau dihentikan pernikahannya. Kemudian faqalat, si perempuan ini langsung menjawab, qad ajastu ma sona abi. Saya sebenarnya tidak masalah. Qad ajastu, saya telah membolehkan ma sona abi, apa yang sudah ayahku perbuat. Artinya apa? Dia sebenarnya tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa sebenarnya. Walaupun dinikahkan dengan sepupu saya, tidak masalah. Tetapi walakin aratu, saya ingin an u'lima, untuk memberitahukan an-nisa kepada para perempuan agar alaisa ilal abai minal amri syai'un, agar jangan sekali-kali urusan apapun diserahkan kepada orang tua. Jadi ini pesan yang ingin saya sampaikan, bahwa jangan kamu serahkan sepenuhnya urusan nikah, urusan apapun kepada orang tua. Coba kamu mandiri dan coba putuskan sendiri. Jangan apa-apa diserahkan kepada orang tua. Jangan, karena perempuan atau gadis punya hak atas dirinya sendiri. Jadi kalau punya masalah, boleh diskusi dengan orang tua. Tapi kalau urusan keputusan, jangan sepenuhnya apa kata orang tua. Hadis ini mengatakan alaisa ilal abai minal amri syai'un. Jadi artinya hadis ini menyatakan bahwa seorang ayah tidak dapat memaksa anak perempuannya untuk dinikahkan dengan seorang yang tidak dia sukai. Jadi mungkin ini perempuan tadi yang lapor kepada Rasul itu memang tidak suka dengan pilihan ayahnya. Tidak senang dengan keputusan ayahnya menikahkan dirinya dengan sepupunya atau anak dari saudaranya. Tapi apa boleh dikata? Sudah terlanjur ayahnya memaksa dan harus menikah dengan si perempuan, si laki-laki ini, maka ya sudah, demi demi menghormati orang tua, ya sudah dia nikahkan, walaupun dalam isi hatinya dia tidak setuju dengan keputusan orang tua. Jadi artinya ini hadis yang bicara tentang bahwa sebenarnya meskipun ada pilihan kafaah, tapi kalau ternyata kafaahnya itu tidak sesuai dengan hati nurani perempuan, maka sebenarnya perempuan boleh untuk menentukan nasibnya sendiri dalam pernikahan. Tidak serta-merta bapak atau orang tua adalah keputusan utama dari sebuah putusan pernikahan. Memang ada dalam Islam itu ada konsep ijbar, hak ijbar, tapi tidak semua ijbar itu bisa diterapkan. Ada bagian-bagian tertentu yang memang harus di-cut atau dianulir, karena pertimbangannya adalah perempuan merasa nyaman ataukah tidak. Apalagi ini perempuan yang sudah dewasa. Memang di zaman dulu ijbar itu wajar, karena apa? Perempuannya masih status sosialnya belum seberapa tinggi. Artinya apa? Perempuan belum punya hak yang sederajat dengan laki-laki. Walaupun ada beberapa perempuan yang menonjol juga di masa Rasulullah, misalnya Khadijah. Dia punya reputasi yang luar biasa, bahkan melebihi laki-laki. Nah, kalau seperti itu ya wajar. Tapi tidak semua perempuan seperti Khadijah. Bangsa Arab ketika itu justru mayoritas perempuannya agak sedikit berada di garis kedua dibandingkan laki-laki. Karena itu wajar. Banyak pernikahan-pernikahan terutama itu mengandalkan apa kata orang tua. Apa kata pilihan orang tua. Jadi begitu ya, hadis yang pertama berkaitan dengan bahwa pernikahan tidak boleh sekedar mengandalkan apa kata orang tua, tetapi harus ada keterlibatan anaknya untuk menentukan suka atau tidak suka dengan pilihannya. Tapi yang penting hak konsep kafaah bisa diterapkan dengan baik.
Itu ya. Yang pertama hadis riwayat Abdullah bin Buraidah. Oke, selanjutnya yang kedua hadis riwayat Aisyah. Silakan baca saudara. Tadi kan saudari. Zaifina sudah. Sekarang siapa ini? Saudara sekarang. Yuk, silakan Ja'far Hussein. Mana? Videonya Ja'far. Ya Pak, Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah an Aba Hudzaifah tabni Utba Mutaibata. Utaibah tabni Rabi'ah tabni Abdi Syamsi wa kana mimman syahida badra ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tabanna saliman wa hubnata akhihi walidabni Utaibah tabni Rabi'ah wa huwa maula li amraati minal ansari rawahu Bukhari wan Nasa'i wa Abu Daud. Yuk, artinya. Artinya Pak, Ya, artinya silakan. dari Aisyah bahwasannya Abu Huzaifah bin Utaibah bin Rabi'ah bin Abdul Syams salah seorang sahabat yang turut dalam peristiwa Perang Badar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Salim sebagai anaknya dan menikahkannya dengan perempuan saudaranya Al-Walid bin Utaibah bin Rabi'ah, dan dia itu seorang budak yang telah dimerdekakan oleh seorang wanita Ansor. Hadis riwayat Bukhari, Nasai dan Abu Daud. Sudah Pak? Ya, baik. Perhatikan ya. Jadi hadis ini bicara tentang kisah yang disampaikan oleh Aisyah bahwa suatu ketika seorang sahabat Nabi yang ikut dalam peristiwa Badar bernama siapa? Abu Huzaifah bin Utaibah bin Rabi'ah bin Abdul Syamsin. Itu Abu Huzaifah itu tabanna, angkat anak Saliman, seorang bernama Salim. Jadi diangkat anak oleh Abu Huzaifah. Siapa namanya? Salim. Nah, kemudian setelah diangkat anak, Salim ini dinikahkan lagi, dinikahkan juga dengan perempuan anak saudaranya. Jadi Abu Huzaifah punya saudara namanya Al-Walid bin Utaibah bin Rabi'ah. Dinikahkan Salim itu dengan anaknya saudaranya Al-Walid. Dinikahkan. Nah, sementara Salim maula limra'atin minal ansori. Dulunya adalah seorang budak yang dimerdekakan limra'atin oleh perempuan minal ansori, dari perempuan Bani Ansor. Dan itu sah dan terjadi. Pertanyaannya apa? Berarti di zaman dulu unsur kafaahnya berkurang atau bisa dihilangkan. Aslinya kalau ini kafaah diterapkan, maka kafaah itu kan harus sederajat. Sedangkan kesederajatan antara anaknya Al-Walid dengan anak angkatnya Abu Huzaifah itu agak sedikit tidak sederajat. Karena dulu Salim itu adalah mantan budak. Sedangkan anaknya Al-Walid ya memang sudah merdeka sejak kecil, sejak lahir. Jadi tidak imbang atau timpang di antara kedua calon pasangan suami istri ini. Tapi itu diabaikan, tidak masalah. Artinya konsep kafah itu bisa diabaikan, tapi dengan catatan suami istri itu ridho. Dan ternyata memang ridho. Al-Walidnya ridho, apalagi anaknya ya sudah ridho juga, tidak masalah.
tidak menjadi aib. Kecuali di kemudian hari ada aib yang muncul yang disampaikan oleh pihak keluarga. Misalnya si sepupunya Al-Walid yang lain mengatakan, kok kamu nikahin dengan itu? Anak kamu kok dinikahin dengan Salim? Salim itu dulu budak. Budaknya tuh justru disuruh ngangkut-ngangkut ke pasar. Kok enggak malu kamu punya menantu seperti itu? Nah, dibikin sama Al-Walid. Ya, akhirnya ternyata merasa iya ya, kok bisa saya mau ya. Jadi seakan-akan putusan itu dianggap salah. Nah, kalau sudah seperti itu ya berarti tidak kafaah dan itu bisa menimbulkan aib kan. Kalau sudah muncul aib maka mau tidak mau harus ada upaya untuk mengakhiri perkawinan. Tapi ini tidak, sampai akhir hayat anaknya tetap menikah dan bahagia-bahagia saja. Dan Abu Hudzaifah dan juga Al-Walid bin Utaibah juga baik-baik saja menghadapi situasi pernikahan kedua anaknya atau anak angkatnya tadi. Jadi kesimpulannya adalah hadis ini diangkat karena memang Aisyah menceritakan bahwa ternyata tidak masalah Salim yang mantan budak menikah dengan perempuan atau dengan seorang anak tokoh lumayan besar di kalangan para sahabat, tidak masalah. Meskipun dari sisi kesetaraan atau kafaahnya agak sedikit berkurang. Tidak masalah. Yang penting mereka ridho dan mereka bersedia untuk menerima kekurangan dari pasangannya. Itu ya. Hadis kedua riwayat Aisyah. Oke. Dan yang terakhir hadis riwayat Abu Hurairah. Oke, silakan dibaca lagi. Siapa tadi yang belum ya? Yang perempuan sekarang. Gantian. Siapa ini? Umi Husna, ada Umi Husna? Ada, Pak. Silahkan dibaca. Umi Husna, Umil Husna, ya. Ya, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tungkahul mar'atu li arba'in lima liha wali hasabiha wa jamaliha walidiniha fazfar bidzatid daini taribat siadat Bidzatid din, bukan dain. Din, bukan dain. bidaitid daini taribat Salah. siadaka. Bentar, Umil, salah. Bidzatid dini taribat yadaka. Ulangi, fazfar bidzatid daini bukan dain, din. Bidzatid din, bukan dain. Ya, ulangi. oh iya ya fazfar bidzatid dini taribat siadaka. Riwayah Bukhari. Yo. Artinya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka utamakan memilih perempuan karena agamanya, karena kalau tidak demikian niscaya kamu akan merugi. Oke, baik. Jadi secara singkat saya sampaikan bahwa yang terakhir ini adalah hadis yang bercerita tentang panduan Rasulullah terkait tata cara mencari jodoh. Dan juga berhubungan dengan kafaah juga. Jadi kalau mencari jodoh agar kafaahnya sempurna itu harus berdasarkan apa? Bidzatid din, karena berdasarkan agama. Kita lihat. Nabi secara umum mengikuti kebiasaan masyarakat Arab pada saat itu. Kata Nabi, tungkahul mar'atu li arba'in. Seorang perempuan dinikahi itu li arba' karena 4 faktor. 1, lima liha karena hartanya, wali hasabiha karena derajat nasabnya, wajamaliha karena kecantikan rupanya, wali diniha dan karena agamanya. Jadi zaman dulu memang ada kebiasaan orang kalau cari jodoh lihat 4 hal ini. Pertama lihat hartanya, kaya enggak,
Kedua, lihat nasabnya bagus nggak. Ketiga, lihat jamalnya atau kecantikan rupanya atau tidak. Dan yang keempat, karena agamanya. Maka kemudian Nawawi memberikan penegasan. Maka falfar bidzati dini, maka pilihlah, utamakanlah perempuan itu bidzati din, karena agamanya itu. Sebab taribat yadaka, kalau kamu tidak seperti itu atau tidak mengikuti ketentuan agama, maka taribat yadaka, kamu akan merugi. Jadi ini panduan tentang bagaimana cara seseorang memilih pasangan hidupnya. Pilihlah karena faktor agama, pertama, pilihlah karena faktor hartanya, silakan pilih karena faktor nasab dan kecantikannya, tapi jangan lupakan faktor agamanya juga dipertimbangkan. Sebab konsep kafah itu sebagian ulama mazhab mengatakan kesederajatan laki-laki dan perempuan dalam beberapa aspek. Dan salah satu yang paling utama adalah aspek agamanya. Jadi kalau mau menikah, pilih karena agamanya. Artinya agama itu pengertiannya adalah akhlaknya baik, rajin ibadah, menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar, mengikuti aturan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan seterusnya. Itu agamanya. Kalau dia menjalani itu semuanya, berarti agamanya baik. Maka pilihlah faktor agamanya itu sebagai alasan untuk menikahi perempuan. Kan seperti itu ya. Sebab kalau tidak begitu, niscaya hidupmu akan tersiksa dan terlunta-lunta. Cantik tapi tidak akhlaknya baik, percuma. Kaya tapi akhlaknya rendah, ya percuma. Nasabnya bagus tapi sopan santun dan akhlaknya juga berkurang, juga tidak baik. Walaupun kecantikannya, hartanya, nasabnya harus juga dipertimbangkan supaya ujung-ujungnya bisa menuju kepada agamanya juga baik. Jadi seperti itu ya. Hadis ini merupakan pedoman bagi umat Islam yang hendak menikah ketika mencari calon pasangan hidup. Kebanyakan laki-laki cenderung mencari calon istri berdasarkan harta, paras, dan nasab. Meski tidak dilarang, namun hadis ini menegaskan pentingnya melihat perempuan karena faktor kebaikan, akhlak, dan agamanya. Oke? Sudah selesai? Baik, saya kasih kesempatan kepada kalian jika ada yang mau ingin ditanyakan, dipersilahkan. Oke, saya berikan waktu secukupnya untuk bertanya. Baik, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Apa namanya? Nama Ivan Fauzan, akhiran NIM 09. Ivan, videonya aktifkan Ivan. Mana videonya? Oke, silakan Ivan. Bagaimana sih, Pak, pendapat Bapak kalau nikah itu dijodohkan gitu, Pak? Karena kan biasanya ada aja gitu yang dijodohkan, terus kadang kurang sreg gitu, Pak. Gimana, Pak, menurut Bapak pendapatnya? Baik, pertanyaan pertama, pertanyaan Anda, jawabannya yang pertama gini. Bagaimana hukumnya jika ada pernikahan dijodohkan? Yang harus diutamakan adalah tanya ke calonnya, calon suami ataupun calon istri. Tanya, kamu bersedia nggak dijodohkan dengan cara seperti ini? Kalau sejak awal sudah ada pernyataan tidak mau, ya sudah, jangan dipaksakan. Orang tua sebagai yang menawarkan, jangan memaksa. Tapi pastikan bahwa penolakan itu setelah dilihat, setelah melihat pilihannya, setelah melihat siapa yang dijodohkan. Artinya gini, misalnya bapaknya menawarkan nih, Nong, yang anaknya perempuan, Nong, nih ada laki-laki ini nih, lulusan Win Banten nih, syariah, dulu kuliahnya di HKI, bagus nih, mau nggak kamu? Nah kemudian si calon perempuan ini, si perempuan tadi, si anaknya ini ngecek, coba lihat Pak, namanya siapa Pak? Cek. Kemudian lulusan tahun angkatan 2023 angkatan 2023 dicek. Oh iya. Terus dicari tahu informasinya.
ditelusuri ke teman-temannya sekelas, ada nggak? Terus setelah ketemu ditanya, gimana? Benar nggak orang ini akhlaknya baik? Ternyata setelah ketahuan begini-begini, oh iya. Nah, setelah itu dijawab ke bapaknya, Pak, saya tidak mau karena saya sudah temukan fakta bahwa dia ini dulu anaknya agak agak gimana gitu, agak miring-miring dikit, Pak. Susah diatur sama orang tua, susah. Wow, pokoknya banyaklah peristiwa yang menyedihkan yang saya dengarkan. Jadi saya tidak mau dijodohkan seperti ini. Nah, kalau seperti itu ya jangan diteruskan, orang tua udah boleh memaksa. Apalagi sampai anak punya data tentang calon yang ditawarkan ke dia. Jadi itu ya, pertanyaannya harus ke sana dulu, ke siapa? Ke anaknya atau ke pihak yang mau ditawarkan, yang dijodohkan. Kalau tidak, kalau dia bilang tidak mau ya sudah jangan diteruskan. Nah kalau misalnya ya sudah Pak terserah Bapak, saya ikut-ikut aja, saya nurut Pak, ya berarti sudah bisa dilanjutkan itu perjodohannya, bisa diteruskan sampai pernikahan. Jadi itu menurut saya. Yang penting sekarang jangan sampai ada paksaan, jangan sampai ada tekanan batin. Seorang yang mau menikah harus leluasa dalam menentukan siapa pasangan hidupnya. Jangan sampai dipaksakan dan ternyata di kemudian hari ada penyesalan. Jadi begitu ya, Ivan ya. Kalau menurut saya seperti itu. Harus ada pilihan dulu yang ditawarkan kepada dia, mau maju, mau diterima atau ditolak. Gitu ya. Oke, baik. Ada lagi silakan. Ivan sudah tadi, silakan yang lain, mungkin ada yang perempuan barangkali. Bapak izin bertanya. Siapa namanya? Ayu. Oke, Ayu dia. Silakan Ayu. Tadi kan Bapak menyampaikan bahwasannya kalau misalkan ingin menikah tuh jangan adanya paksaan. Nah, misalkan ada nih Pak yang pengen ngelamar gitu, sedangkan kan kalau kata orang tua dulu mah kalau misalkan ada yang ngelamar tuh jangan ditolak, takutnya nanti katanya jodohnya malah nggak dapet gitu tuh Pak. Nah, kan berarti otomatis kita nggak bisa nolak dong Pak. Nah, berarti itu menjadi suatu paksaan juga buat kita. Nah, itu gimana tuh Pak? Maksudnya di diri kitanya terus kayak gimana gitu menurut Bapak? Oke ya, baik. Pak. Naturalnya ya, Ayu ya, naturalnya memang harus ada kebebasan sebenarnya ya antara bagi kita, misalnya bagi Ayu untuk menentukan siapa yang akan menjadi pasangan hidup saya. Dan sebenarnya juga itu harus berlaku juga buat adat, buat tradisi di setempat. Kalau misalnya ada setempat sudah mengatakan jangan ditolak karena nanti susah jodoh, berat di jodoh, jadi repot kan? Jadinya akhirnya Ayu atau siapapun terikat dan terkungkung oleh tradisi seperti itu. Jadi kalau bisa lepaskan saja. Jangan sampai ada pemaksaan karena itu kan namanya pemaksaan kan? Loh, kalau ditolak nanti kamu susah jodoh loh. Nah, itu kan diancam sebenarnya. Kamu terancam. Kalau sudah seperti itu maka tidak akan ada yang namanya keleluasaan. Gitu ya ya. Jadi menurut saya ya silahkan percaya dengan tradisi seperti itu. Tapi ingat bahwa setiap manusia punya hak menentukan hidupnya masing-masing. Apalagi ini urusan pernikahan. Coba dicek di sana, di masyarakat mana yang ada adat seperti itu. Kalau ditolak nanti akan susah jodohnya. Coba dicek juga setelah itu banyak nggak perceraian. Jangan-jangan itu ada korelasi antara adat yang seperti itu dengan tingginya angka perceraian. Jangan-jangan banyak. Kalau sudah seperti itu berarti solusinya gimana? Ubah mindsetnya, ubah pola pikir masyarakat yang cenderung tidak mau menolak lamaran, tapi di kemudian hari ada banyak perceraian. Gitu ya. Menurut saya seperti itu aja. Oke, Ayu ya. Baik Bapak, terima kasih. Oke, baik. Silakan yang lain satu lagi lah. Jangan sampai banyak-banyak karena mau saya bergas. Ada lagi silakan. Saya izin bertanya Pak. Apa namanya? Muhammad Ihsanul Fakih. Ihsanul Fakih. Oke, mana videonya Ihsan? Gini Pak. Silakan. Saya kan di hadis yang nomor 3 Pak ya. Yang artinya langsung ke sanadnya karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya, maka utamakan memilih perempuan
karena agamanya. Karena kalau tidak demikian niscaya kamu akan merugi. Jadi gini Pak, semisal ketika ada seseorang yang dijodohkan dengan orang tuanya, tetapi mereka tuh dijodohkan karena emang ada hal-hal urgen yang mendesak seperti emang si dalam keluarga tersebut untuk melunasi hutang. Akan tetapi si keluarga tersebut tidak bisa melunasi hutang tersebut. Jadi dia tuh dinikahi dengan si orang tersebut yang emang demikian si orang tersebut itu non-Islam, Pak. Jadi ketika mau menikah, si yang non-Islam ini masuk Islam. Kan karena emang belum terlalu paham agama ya, Pak ya. Jadi dinikahin, Pak. Jadi apakah termasuk dia itu niscaya orangnya akan merugi? Jadi bagaimana, Pak, stimulus Bapak terhadap hal itu, tanggapan Bapak? Baik, terima kasih. Pokoknya prinsipnya begini ya, Ihsan ya. Yang jelas pernikahan beda agama itu ditolak dengan apapun alasannya. Udah jelas. Tidak boleh menikah dengan orang yang beda agama. Tidak boleh. Hatta yu'minna kata Al-Quran. Sampai dia beriman. Sampai dia masuk Islam. Jadi kalau ada kenyataan orang menikah karena faktor utang, faktor ekonomi, faktor lain, ya tetap tidak bisa diterima. Dan sebenarnya pasti ada solusi jika ada kendala dari latar belakangnya. Sebenarnya ada, walaupun kadang harus diperjuangkan juga itunya. Dan kalau misalnya ada yang masuk Islam gara-gara faktor ini, ya silahkan. Artinya apa itu? Orang non-Islam masuk Islam karena pernikahan, ya tidak apa-apa, malah bagus kan? Yang penting sekarang bagaimana dia meningkatkan kualitasnya setelah masuk Islam. Jadi sebaiknya menurut saya, kalau ada orang Islam, ini kembali ke yang tadi ya, orang Islam menikah dengan orang selain Islam, itu tidak boleh, apapun alasannya, tidak boleh. Dan itu pasti ditolak di Indonesia ya. Di Indonesia tidak ada ruang sedikit pun bagi orang yang beda agama itu menikah. Tidak ada aturan yang mengatakan nikah beda agama itu diasahkan. Makanya kalau ada di masyarakat public figure yang menikah beda agama, pasti dia menikahnya di luar negeri. Pasti menikahnya di luar negeri. Kenapa? Di Indonesia tidak ada fenomena menikah beda agama dan dilegalkan oleh negara, tidak ada. Kecuali dia mensiasati, menipu negara, misalnya nikah dulu di KUA, dia masuk Islam dulu, nikahnya di KUA. Terus kemudian dia murtad, pindah agamanya, yang suaminya balik lagi, istrinya juga murtad, nikah lagi di gereja misalnya. Itu lain lagi ceritanya kalau seperti itu. Jadi intinya menurut saya ya, takut saya salah paham ya, salah tangkap ya. Jadi kesimpulannya, pernikahan beda agama itu tidak diterima dengan cara apapun. Gitu ya. Dan meskipun dia itu menghunuskan pedang, tidak akan diterima selamanya pernikahan beda agama. Gitu ya. Saya maaf kalau salah tangkap, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Ihsan. Atau ada yang kurang? Coba. Jelas atau kurang jelas ini? Insya Allah Pak, cukup Pak. Jelas ya, oke. Terima kasih Tapi Pak. izin bertanya juga Pak, terkait tadi Pak. Ya, ada satu lagi dah ya. Terkait tadi kan bahwa siapa namanya? Nama saya Hadi Fauziadi Pak. Hadi Fauziadi dengan akhiran NIM 38. Oke, silakan Hadi. Gimana? Terkait jawaban Bapak tadi bahwa kita kan nggak boleh tuh beda agama. Iya. Nah, pertanyaannya adalah, seorang suami istri ini yang dulunya adalah non-Islam, ketika keduanya masuk Islam, apakah itu harus tajdidun nikah gitu Pak? Atau pembaharuan nikah? Harus akad lagi gitu Pak? Apa cukup akad yang non-Islam tadi Pak gitu? Oke, baik. Sudah? Udah Pak. Oke. Begini. Yang saya tangkap begini, kalau misalnya dua orang pasangan suami istri itu menikah, non-Muslim, kemudian masuk Islam, dua-duanya masuk Islam, dan sudah punya anak sebelumnya, maka kalau menurut saya, maka mereka kalau sudah menikah bersama, nikah dan masuk Islam bersamaan, maka itu tidak perlu
tajdidun nikah karena sudah apa? Sudah masuk Islam bersama-sama. Beda ceritanya kalau dia suaminya dulu masuk Islam. Kemudian beberapa hari kemudian baru istrinya. Maka itu harus tajdidun nikah, pembaharuan nikah. Karena dianggapnya suaminya dalam beberapa hari belakangan beda agama dengan istrinya. Maka begitu istrinya ikut masuk Islam dan sama lagi agamanya, maka ada selang berapa hari mereka beda agama. Karena itu harus ada pembaharuan nikah. Itu ya, menurut saya. Harus ditajdid itu, harus diperbarui, diulangi lagi nikahnya. Akadnya minimal ya. Jadi menurut saya seperti itu. Tapi ada juga pandangan ulama yang mengatakan tidak bisa walaupun mereka nikah walaupun mereka masuk Islam bersamaan tetap harus ada tajdidun nikah untuk membuat pernikahan mereka menjadi sah, hubungan seksual mereka setelah mualaf sah. Gitu ya. Ada pandangan ulama lain yang mengatakan harus tajdidun nikah. Tapi ada juga yang penting sama mereka bersamaan akadnya atau masuk Islamnya, ikrar syahadatnya bersamaan di waktu dan jam yang sama, sudah. Tidak usah ditajdid karena mereka sudah masuk Islam bersama-sama. Itu ya Hadi ya. Jelas ya? Oke, baik ya. Saya kira cukup ya pertanyaannya ya karena ini waktu sudah mendekati. Jadi berikutnya saya akan jelaskan hadis manakah yang akan dihafalkan untuk pertemuan yang berikutnya. Oke. Hadis yang ketiga, Pak. Ya, sabar. Yang ketiga atau kayak yang kedua, Pak? Iya, Pak, yang ketiga sih, Pak, kayaknya. Sabar, sabar. Sabar saos, sing sabar saos, nggih. Oke, kita cek nih hadis dari nomor 1. Ketiga, Pak. Nomor 1 hadis riwayat Abdullah bin Buraidah. Hadis kedua riwayat Aisyah. Hadis ketiga riwayat Abu Hurairah. Kira-kira yang mana? Coba. Tiga, Pak. Tiga, Pak. Ganjar, Pak. Biar cepat. Pak, 3, Pak. Coblos nomor 3, Pak. Karena jurusan HKI. Pak, 3, Pak. Coblos nomor Andra. 3, Pak. Apa hubungannya sama jurusan HKI? 3, Pak. Coblos nomor 3, Pak. 3, Pak. Nah, oke, baik. Yang akan dihafalkan atau yang harus dihafalkan untuk pertemuan minggu depan, pertemuan ke berapa? 5 adalah hadis kedua. 3. 3, Pak. Nomor Tadi 3 yang aja. kedua itu. Pak, 3, Pak. Oke, dah ya perhatikan. Hadis yang ada hadis nomor 3 ya, ini ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam tungkahul mar'atu li arba'in lima liya wa li asabiya wa jabaliya wa li diniha fadfar bidzati dini taribat yadaka rawahul Bukhari. Ini ya. Dihafalkan, disiapkan mulai dari sekarang dan diingat hafalannya cukup matannya dan terjemahannya. Oke ya. Tidak perlu keterangannya, tidak usah. Cukup matan dan artinya saja. Keterangan tidak usah. Oke. Oke, Pak. Siap. Jelas ya? Silakan dipersiapkan mulai Pak, dari nggak sekarang. kedengeran, Pak. Ulangin, Pak. Oh, oke. Perhatikan ya. Ini Hadis yang dihafalkan adalah hadis nomor 3, yaitu matannya dan terjemahnya saja. Untuk keterangan tidak usah. Oke. Masih bingung? Oke. Oke. Kalau belum jelas silakan nanti lihat rekaman video hari ini di channel YouTube saya. Itu aja. Oke, baik. Saya kira itu untuk hari ini. Online kan, Pak? Insya Allah. Insya Allah online. Kecuali kalau misalnya saya informasikan minggu depan saya ada kelas di kampus. Nah, Pak. Ya. Pak. Jadi tolong Pak, ini- diperhatikan baik-baik. Apalagi ada apa lagi? Hah? Ini teman saya nggak bisa absen katanya, Pak. Ya, udah bisa kenapa? Iya, Pak. Nge-lag, Pak. Kenapa coba yang tidak bisa absen? Saya udah pindah tempat, tetap nggak bisa, Pak. Kenapa tidak bisa?
Ini Siapa? tulisan Anda perlu izin. Kan saya sudah bilang, itu ndak ada izin, saudara. Berarti itu sinyalnya. Coba minta tolong teman yang lain. Ya Coba Pak, ini Pak. coba Nunggu hubungi selesai. teman yang lain ya. Jadi masa hari gini masih ada alasan perlu izin. Kan berkali-kali. Pak, saya juga perlu izin Pak dari minggu kemarin. Nah, saya itu urusan kalian itulah. Caranya gimana? Buktinya ini bisa masuk semua ini. 34 orang ini. Oke, perhatikan ya. Saya cross check ya. Coba yang hadir, yang saya panggil, sebutkan namanya ya. Oke, pertama. Ihsan Muttaqin ada. Mana Ihsan Muttaqin ada? Ihsan Muttaqin, mana ini Ihsan ini? Tidak ada orangnya ini. Ini ada tapi tidak ada orangnya. Lagi narik, Pak. Orderan. Ihsan. Hadir Pak. Ayo dong, yang keras. Rizkia Nadila. Hadir, Pak. Hadir. Oke, ya berikutnya. Neng Elis Latifah ada Elis. Ada Pak, hadir. Ya, oke, berikutnya. Ja'far Hussein Zen ada. Hadir, Pak. Hadir. Ya, berikutnya. Fajar Permana ada. Ada Pak. Mana Fajar? Oke, ya. Hadir Pak, hadir. Berikutnya Muhammad Rizaluddin Hawari. Rizal ada. Hadir Pak Haji. Oke. Hadir. Berikutnya Ainur Hazmiah ada. Ainur. Hadir. Oke, ya, berikutnya Putri Arumsari ada ya. Hadir, Pak. Oke, baik, berikutnya Sela Vidyawati ada Sela. Hadir, Pak. Hadir. Oke, berikutnya Hadadi ada tadi ya. Oke, tadi yang pertanyaan terakhir itu ya, pertanyaan terakhir ya. Berikutnya Ayudiah Dwi Mulyani ada Ayu, masih ada? Ada Bapak. Oke, ya, baik, berikutnya Hilal Parlaungan Daulay ada Hilal. Ada dong Pak. Tapi kameranya rusak Pak, nggak bisa diiniin. Sudah. Diaktifin. Ya sudah. Oke, berikutnya Muhammad Prayuda ada. Yuda Prayuda. Hadir Pak. Oke, ya, baik, berikutnya Rizwan ada Rizwan. Pak, Syahrul hadir. Fauzi ada. Ada, hadir. Ya, oke, baik, berikutnya Khairini Vidya Amara. Khairini ada hari ini. Hadir, Pak. Oke, ya, baik, berikutnya Firdan Fadilah. Firdan ada? Mana Firdan? Hadir Pak, hadir. Oke, ya, berikutnya Ana Rodiana ada? Hadir, Bapak. Oke, ya, berikutnya Endah Lugina. Endah hadir. Mana Endah? Tadi perasaan ada di sini. Kemana orangnya Endah? Kalau tidak ada saya hapus nanti ini ya. Kalau tidak menjawab, saya hapus. Endah, mana Endah ini? Mana Endah? Hah? Udah jawab dia ini. Ada ya? Lain kali kalau ditanya jawab ya Endah ya. Jangan jojong baik. Lucy Indriani. Mana Lucy? Hadir, Pak. Ya, oke, baik. Berikutnya Ahmad Diano Dika Prayoga. Ada? Hadir Pak, hadir. Ya, berikutnya Ira Intan Aulia. Ada Ira? Hadir, Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya setelah Ira, Ihsan Pratama ada Ihsan? Hadir Pak, ada. Oke, baik. Berikutnya Raudatul Jannah ada? Raudah? Hadir, Pak. Hadir. Oke, baik. Siti Alia Nafisyah. Alia Hadir, ada? Pak. Ya. Hadir. Baik. Berikutnya Ahmad Fauzi. Ada? Fauzi. Hadir Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya Muhammad Ihsanul Faqih. Ada Ihsan? Hadir Pak. Ya.
Baik, berikutnya Lisa Nurhaliza. Hadir Lisa? Hadir, Pak. Ya, oke, baik. Berikutnya Zikri Hijul Abror ada? Hadir Pak, hadir, hadir. Hadir Pak. Baik, berikutnya Azhar Rahman ada? Azhar? Hadir, Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya Zaidan Marsendi Rahman. Ada? Hadir, Pak. Ya, Hadir. oke, ya, baik. Ivan Fauzan ada, Ivan? Ada Ivan? Mana Ivan ini? Oh, udah ada Ivan. Perasaan tadi ada orangnya. Saya delete nih kalau udah ada ini. Nggak ada Ivan ya? Perasaan tadi muncul orangnya. Oke, saya delete ya. Oke, berikutnya Umil Husna. Ada Umil Husna? Hadir, Pak. Ya, oke, baik. Berikutnya Daifina Khairani. Ada Vina? Daifina ada? Hadir, Bapak. Oke, ya, baik. Dan yang terakhir Firman Maulana. Ada? Firman? Hadir Pak, hadir. Pak, saya belum, Pak. Siapa? Bapak. Darel Farhan, Pak. Kenapa belum? Saya tanya. Ya nggak bisa absen, Pak. Itunya perlu izin terus, Pak, dari minggu kemarin. Wah, hari ini masih perlu izin. Nggak ada izin sini, saya nggak pakai izin. Berarti kamu sinyalnya itu. Kumaha ya? Betul, Pak. Sinyalnya, Pak. Ya, tapi udah bisa ini buktinya. Coba minta tolong temannya itu. Siapa lagi yang belum? Coba. Darel, Pak. Darel siapa lagi? Terus coba. Siapa lagi? Saya udah belum, Pak? Siapa? Tadi absennya Bapak dibalik kan? Pak, Rafli. Rafli, kenapa Rafli? Tadi Pak yang dari minggu pertama Pak saya nggak bisa. Kamu jangan-jangan emailnya atau gimana itu? Bingung saya kalau begini. Pak nggak bisa. Saya gimana? Dari tempat di kampus di kosan. Ya berarti Tetap coba perangkat yang lain punya temannya gitu loh, dibagi. Jangan cuma kamu. Pinjam perangkat teman lain, bisa laptop, bisa HP. Kan bisa dicoba. Ya, Pak. Coba Lagi dicoba. Sekarang begini, perhatikan ya. Saya akan tetap membuka absensinya ini sampai jam 15.20. Perhatikan ya. Saya masih buka sampai jam 15.20. Sekarang masih jam 15.00. Nanti kalau sudah selesai, tolong teman-temannya, HP-nya atau laptopnya. Jadi biar mudah gitu loh. Ya. Saya kasih kesempatan sampai jam 15.20. Udah. Lepas jam 15.20 saya tutup dan tidak bisa lagi mengabsen. Buat Darel tadi sama siapa tadi satunya? Sama-sama Rafli, Pak. Rafli ya, segera diabsen. Segera diusahakan mulai dari sekarang. Gitu ya. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.